Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai perpindahan kalor. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bagaimana caranya? Kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu yang pertama konduksi, kedua konveksi, dan ketiga radiasi. Yang pertama konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi yaitu perpindahan kalor yang terjadi ketika ada kontak fisik. Biasanya perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada benda padat. Perpindahan secara konduksi tidak diikuti dengan perpindahan atau pertukaran partikel-partikel dalam suatu benda. Karena tidak adanya pertukaran partikel, maka perpindahan secara konduksi berjalan dengan lambat. Contohnya yaitu mentega yang meleleh. Mentega akan meleleh jika diletakkan di atas wajan yang telah dipanaskan di atas kompor. Yang kedua, konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan molekul yang membawa panas. Dalam prosesnya, perpindahan panas terjadi saat partikel yang dipanaskan bergerak menjauhi sumbernya dan partikel yang lebih dingin mendekati sumber panas. Hal ini berarti panas dibawa dan disebarkan oleh partikel. Contoh peristiwa alam yaitu terjadi angin laut dan angin darat. Pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan. Akibatnya, udara di atas daratan memuai dan bergerak naik, dan ruang kosong yang ditinggalkan diisi oleh udara dari lautan. Dengan demikian, terjadi aliran udara dari lautan ke daratan yang disebabkan oleh angin laut. Pada malam hari, laut lebih hangat daripada daratan karena daratan lebih cepat melepaskan panas dibandingkan dengan lautan. Akibatnya, udara di atas laut bergerak naik dan tempat yang dikosongkan di permukaan laut diisi oleh udara dingin dan daratan, sehingga terjadi aliran udara dari darat ke laut, atau biasa disebut angin darat. Yang ketiga, radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi merupakan perpindahan panas atau gelombang elektromagnetik tanpa melibatkan partikel. Radiasi terjadi pada semua benda dengan suhu di atas 0 Kelvin. Tidak membutuhkan media karena dapat merambat dalam ruang hampa, cair, gas, ataupun padat. Contohnya ketika kita berada di dekat api unggun. Panas dirasakan bukan akibat udara yang kepanasan akibat adanya api yang menyala, tetapi karena kalor berpindah dengan cara radiasi dari api yang menyala atau suhu yang lebih tinggi menuju tubuh kita atau suhu yang lebih rendah. Sekian materi untuk perpindahan kalor. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp.